firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di Kejadian 50 ayat 20, kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, menceritakan masalah dan ketidakadilan yang dialami Yusuf. Yusuf mengalami banyak masalah, mengalami banyak ketidakadilan di dalam hidupnya. Dia mengalami penderitaan. Bukan dari lingkungan saja, tapi dari saudaranya sendiri. Karena pada saat itu dia lebih dikasihi oleh keluarganya, dia lebih disayangi oleh keluarganya, sehingga saudara-saudaranya iri kepada dia, benci kepada dia, tidak terima dia lebih dikasihi daripada saudara-saudara yang lain, hingga akhirnya saudara-saudaranya berbuat jahat terhadap dia. Dia mengalami banyak penganiayaan. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang banyak konflik, dilema secara moral, penolakan tanpa penjelasan. Dia banyak mengalami penolakan tanpa penjelasan. Ingat, rahasia menjadi pemenang, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua, disini saya akan bacakan. Begini firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di sini saya perlu kita pahami bahwa Tuhan bekerja atas hidup Yusuf. Apa yang Yusuf kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di balik penganiayaan yang dia alami, di balik konflik yang dia alami, di balik masalah yang dia alami, di balik penderitaan yang dia harus alami, di balik keluarganya yang jahat terhadap dia, saudara-saudara yang jahat terhadap dia, di balik itu Tuhan mendatangkan kebaikan atas hidupnya. Di balik kesukarannya ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidupnya. Apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Itu dari hasil kesetiaannya kepada Tuhan, taatannya kepada Tuhan. Jadi ketika dia mengalami penganiayaan dari saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudaranya, dan dia mampu bertahan, dia tidak membenci saudara-saudaranya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia tetap mengasihi saudaranya ketika saudaranya kelaparan dan datang kepada dia yang sudah berhasil, yang sudah Tuhan angkat hidupnya. Apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dia tidak membalas apa yang dia alami ketika saat itu. Dia melupakan dan dia mengasihi saudaranya. Dia merangkul saudaranya. Walaupun kalau kita pikir saudaranya jahat terhadap dia, tapi dia tetap mengasihi saudaranya, dia tetap rangkul, dia tetap kasih. Jadi ketika saudaranya datang menghampiri dia memberikan makanan. Dia tidak cuek terhadap saudaranya, dia peduli, perhatian, penuh kasih terhadap saudaranya. Padahal saudaranya sudah jahat, tapi dia tetap balas kejahatan dengan kebaikan, karena dia tahu di balik yang dia alami Tuhan sudah memberikan dia berkat. Tuhan sudah memberikan dia yang terbaik. Karena dari penolakan saudaranya, di balik penderitaan dia alami ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan atas hidupnya. Ketika dia mengerjakan apa saja, dibuat Tuhan berhasil. Kenapa dia bisa mengalami hal-hal itu? Kenapa dia bisa melakukan apa saja dibuat Tuhan berhasil? Karena hidupnya berpusat hanya kepada Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, kalau kita bisa baca nanti, di situ kita bisa lihat hidup Yusuf hanya berpusat kepada Allah. Dia tidak mementingkan egonya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Hidupnya fokus terhadap Tuhan. Dia menjaga kemuliaan karakternya, tidak menyimpan luka hati walaupun dia disakiti saudaranya, tidak dendam terhadap saudaranya. Dia tetap merangkul saudaranya, dia tetap mengasihi saudaranya. Bagaimana dengan kita mengalami kesukaran, kita mengalami penderitaan, apa kita mau tetap setia kepada Tuhan? Apa kita tetap mau bersyukur terhadap Tuhan?
Apakah kita selalu bersyukur atas pencobaan yang kita alami, atas kesukaran yang kita hadapi, atas masalah yang kita hadapi? Apakah kita benar-benar bersyukur atau kita malah mengutuk Tuhan? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi renungan buat kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas hidup kita semuanya mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Jadi kalau kita mengalami kesukaran, mari bersyukur, mari katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, di balik kesukaran ini ada yang Tuhan rancangkan atas hidupku. Ada berkat Tuhan di balik ini yang Tuhan sediakan atas hidupku. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau memiliki hidup pecundang atau hidup pemenang. Seperti Yusuf, dia memiliki mental pemenang. Jadi mari kita memiliki mental pemenang dalam hidup kita, agar apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita melakukan, kita taat kepada Tuhan, maka yakinilah apa yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati setiap pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.